Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan dengan Relakuen. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini hari Minggu, saya atau tepatnya kami, saya dan kakak dan emak ada di dapur untuk membuat sesuatu. Yang dibuat hari ini adalah serundeng atau sebagian orang menyebutnya cenggereng ya, cenggereng atau serundeng. Tapi kita dulu menyebutnya cenggereng ya. Pada masa kecil menyebutnya cenggereng sampai entah sekian tahun kemudian nama itu bukan berubah, memang ada penamaan yang lain serundeng, tapi yang akrab di kampung kami itu namanya cenggereng. Nah, apa saja bumbu-bumbunya yang ada di hadapan kita kali ini adalah bumbu-bumbu kampung, bumbu-bumbu asli, tidak pakai bumbu instan. Di ujung sana yang putih itu ada bawang putih, terus di sebelahnya ada bawang merah, terus di sebelahnya lagi ada ketumbar. Langsung ke kanan ada sekelompok jahe, ada kunyit, terus gula merah, daun jeruk, dan tentu saja ada cabai merah atau cabai besar. Nah, ini nanti akan di blender. Kenapa di blender? Agar lebih cepat saja. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Yuk kita ikuti sama-sama pembuatan cenggereng atau serundeng ala Kalipari. Proses berikutnya adalah memblender bumbu-bumbu yang sudah saya sebutkan tadi, tapi tidak langsung dicemplungkan utuh, dipotong-potong dulu untuk mempermudah, biar kerja mesin juga tidak terlalu capek, gitu ya. Jadi dipotong-potong seperti itu. Ingat kalau konco-konco sensitif tangannya dengan cabai, memang seharusnya pakai sarung tangan ya, pakai sarung tangan. Tapi mengingat kakak sudah terbiasa memegang cabai, ya sudah langsung saja biar nggak terlalu ribet gitu ya. Alasan tidak memakai sarung tangan mungkin ribet ya, sebagaimana orang kampung umumnya lah. Tip untuk menghilangkan rasa panas dari cabai itu ada ya, yang mana ya? Pakai apa? Pakai minyak kelapa atau minyak goreng ya. Jadi langsung dilumuri minyak goreng gitu saja, nanti dalam sekian waktu kemudian, hitungannya menit, mungkin belasan menit, pokoknya insya Allah itu manjur untuk menghilangkan rasa panas akibat memegang cairan cabai. Wedangen basa Jawa nih, gitu ya. Ya, sekarang saatnya memblender. Beri air jangan lupa secukupnya, jangan terlalu banyak agar ketika nanti dipanaskan atau diasapkan tidak terlalu lama. Yang penting kerja blender tetap bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nih, di sini kami berkumpul bertiga, ada emak di sana. Memang disuruh untuk duduk aja, nonton saja, nggak usah merah umek. Sudah selesai memblender, ada bintang tamu yang muncul, Mas Nabil. Ayo ikut ke sini. Ikut di sini. Nah, awas nabrak. Alah, nabrak beneran. Gak apa-apa. Setelah bumbu di blender, sekarang saatnya dikotok ya, basa Jawa ini dikotok atau dipanaskan, diasapkan, dimatangkan gitu ya. Dimatangkan nanti di penggorengan, tidak menggunakan minyak. Lampuku sampai ketok. Langsung bisa dinyalakan kompornya. Seperti ini konco-konco. Lihat di situ airnya tidak terlalu banyak, sekali lagi untuk mempercepat proses pematangan. Di sana Mbak Yud sedang nyisir gula merah didampingi oleh Mas Nabil, bintang tamu hari ini. Nggak apa-apa, sekali-kali saja. Inilah proses yang dijalani. Kemudian ada Mbak Yud yang menyisir gula merah, dan ada Budi atau kakak yang sedang memasak bumbu yang sudah di blender, dan ada Mas Nabil yang sedang menonton sambil menikmati gula merah. Zaman dulu Mbah Mamanku kalau makan itu pakai kelapa enak loh jadi gula kelapa. Mau ke Jerman nggak punya uang, beli gula merah sama cekalan. Iya, beli gula merah, tapi gula sing kerean ya Mak ya. Tak ceritani zaman Mbak Maman terus Mbak Bu kecil itu, cemilannya itu gula merah dan kelapa. Jadi digigit bergantian gitu Setelah gigit
gula merah, kemudian bibit kelapa, kemudian dikunyah bareng-bareng, enak banget. Tebu dikeretin. Ya, tebu zaman dulu dikerat-kerat, sampe nggak ngerti tebu itu dimakan itu sampe nggak ngerti ya Le ya. Zaman dulu itu bahkan dijual dikerat-kerat, dipotong-potong gitu ya, kecil-kecil, terus disunduk dengan bambu, jadi mekar begini. Itu keren banget zaman dulu Le. Sekarang sampean makanannya makanan pabrikan semua instan itu ya. Makanya sekarang dikenalkan, oh ternyata gula merah dan kelapa itu bisa jadi cemilan. Tapi nggak boleh sering-sering. Ya, gigimu nanti bisa keropos. Ya, begitu aja. Sambil mengikuti proses, sambil juga saya bercerita tentang masa lalu. Karena memang banyak sekali cerita-cerita masa lalu itu yang asik untuk dibagikan. Ya mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang berbeda ya. Apalagi untuk generasi sekarang yang semacam itu jelas tidak pernah dialami. Beda zaman, beda snack, beda segala sesuatunya. Ya cukup konco-konco. Itu nanti. Oh ya ada satu proses. Bentar. Ya proses berikutnya sambil ini dimatangkan, gula merah yang tadi dipotong-potong oleh Mbah Yud dimasukkan ke wajan juga, disatukan dengan bumbu yang sedang dimasak. Nah begitu sampai nanti semuanya cair gitu ya. Mas Nabil harus sering-sering ikut ke dapur biar bisa masak, siapa tahu kelak sampean bisa seperti Chef Juna atau Chef Arnold. Keren kan ya. Jangan lupa konco-konco untuk menambahkan garam dan gula pasir. Gula pasir dibutuhkan untuk ya memberi efek lebih tebal pada rasa manisnya. Selain itu penyedap rasa juga micin, bahasa Jawa micin. Tapi istilah micin itu sudah terkenal di mana-mana ya. Vetsin. Tapi iya tanganku ketok ginya ke lampu. Micin atau vetsin. Nah, itu ketika dirasa sudah matang, ciri-ciri matangnya seperti apa? Dari aromanya. Aroma ini sudah gurih, enak banget. Kalau pada awal dicemplungkan tadi masih sengak bawang merah, bawang putih, cabai, tapi sekarang aromanya sudah lezat banget. Nah, terus kadar airnya juga sudah berkurang, saatnya mencemplungkan kelapa parut. Prosesnya jangan lupa pada proses terakhir ini ketika mencampurkan kelapa parut dengan bumbu, usahakan kompornya dimatikan atau kecil gitu ya. Agar ketika proses ini berjalan, proses pemanasannya berhenti, karena kalau dibiarkan itu akan membuat bagian bawahnya hangus sebelum tercampur. Memang agak berat ya, karena membutuhkan waktu yang panjang untuk membuat serundeng ini sampai kering. Harus sampai kering agar awet. Tapi ada juga versi basah. Versi basah itu berarti membuatnya tidak terlalu kering dan tidak sampai kering, atau kalau konco-konco mungkin membutuhkannya dalam waktu cepat, udah dibuat basahan saja. Cuma itu tadi tidak bisa awet, tidak tahan lama. Kalau yang dibuat sampai kering bisa tahan berminggu-minggu. Ya maksudnya sekitar 1-2 minggu lah sudah diusahakan habis. Karena apa? Kalau dibiarkan terlalu lama, tengi ya, tengi nanti baunya. Ya khasnya kelapa kalau sudah terlalu lama itu seperti apa sih gitu ya. Harus sabar memang, terutama untuk membuat kelapa parutnya ini benar-benar tercampur dengan bumbu. Ini kan masih ada bumbu yang menggumpal, masih ada kelapa yang menggumpal. Harus sabar dan apinya jangan terlalu besar agar tidak gosong. Begitu Mas Nabil. Ngerti Mas Nabil? Calon chef internasional tahun 2000 berapa ya? 2000 tahun depan masih kecil. 2040 lah. 2040. Nah, 2040 Mas Nabil jadi chef internasional. Chef Nabil, Chef Hauzan Nabil. Serundeng sudah kering, konco-konco sudah siap diangkat. Jadi seperti itu ketika digongseng gitu terasa bahwa
kadar airnya sudah hampir habis ya, tinggal sekian persen saja lah, belum benar-benar kering sih. Kalau mau lebih awet lagi memang sampai kepiar apa ngarani yo, sampai terurai. Cantik banget hasilnya, sudah sesuai target, sudah sesuai harapan. Masalah kelapanya memang beli kelapa parut, kami tidak sempat untuk memarutnya sendiri. Bukan tidak sempat sih, biar cepat saja, karena beli kelapa langsung yang diparut itu sudah ada, jadi kenapa mesti capek-capek untuk memarutnya sendiri. Untuk dibuat serundeng adalah kelapa yang setengah setengah tua, bukan tegan, bukan yang sudah tua banget, artinya masih kemang kerang, kata orang kampung kami itu namanya kemang kerang. Jadi kalau terlalu tua itu rasanya nggak enak, terus kalau terlalu muda juga penyek, makanya cari yang tengah-tengah saja. Berapa jam tadi ya menggorengnya tuh? Sekitar 1 jam lebih ya, 1,5 jam. Jadi memang harus telaten seperti yang saya sebut di awal tadi. Membuat serundeng memang harus sabar banget, dan alhamdulillah kesabaran itu berbuah. Hasil yang keren banget, warnanya itu perpaduan antara warna cabai merah dan kunyit. Jadi benar-benar warna alami, tidak ada sumba dan lain-lain. Rasanya tadi sudah saya incipi, enak banget, dan aromanya wah sudah mengundang selera makan ini. Ini enak banget dimakan dengan nasi hangat. Nasi hangat agak lemes. Nasi hangat agak lemes gitu ya, baik nasi beras putih maupun nasi jagung. Cukup itu aja. Ketemu lagi lain waktu dengan cerita yang berbeda. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.